Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini adalah hari yang ke-11-nya untuk burung jalak kebo silang burung jalak nias ini mengeram ya teman-teman ya. Jadi ya pada kali ini kita sempatkan untuk menengok atau menjenguk telurnya. Kalau dulu sisanya ada 4, apakah masih utuh 4 ataukah sudah menetas? Ternyata belum menetas, tapi dia ada bintik-bintik hitamnya ya. Biasanya kalau ada bintik-bintik hitam itu lama-lama akan retak dan lama-lama juga akan menetas. Jadi ini dipastikan untuk hari besok itu akan menetas ya. Dan biasanya yang udah biasa berkali-kali kita hitung kalau burung ini setelah habis menelur itu 12 hari kemudian akan menetas ya. Tapi ini karena baru 11 hari kalau kita hitung, jadi burung ini masih belum menetas. Dan untuk itu mumpung kita di sini, kita cek juga untuk burung yang kemarin sudah bertelur 1. Ternyata di sini setelah kita terawang itu kosong ya teman-teman ya. Ya ini ya untuk jawaban untuk teman-teman semua yang sering bertanya itu burung jalak saya kok telurnya dimakan dan burung jalak saya itu tidak mau bertelur atau telurnya hilang ya. Itu sebenarnya ya kayak gini ya. Jadi untuk makannya, pola makannya itu kurang karena kemarin sempat bertelur di luar ya. Oke, kita cek dulu untuk burung murenya yang sudah beberapa hari mengangkut sarang. Burung ini burung agak sulit ya. Kalau dulu saya pernah melihara yang sudah mati itu gampang saja, mudah sekali beranak ya. Tapi untuk burung ini karena peliharanya dari kecil ini susah banget, sudah bertelur 3 kali gagal terus ya. Yang pertama itu sampai menetas, dan yang kedua itu tidak menetas, dan ketiganya itu juga tidak menetas. Dan ini lagi mengangkut sarang, kemungkinan ini yang bakalan jadi ya, itu harapan kita. Tapi nggak begitu berharap banget, nanti kalau terlalu berharap dan tidak jadi lagi ya kita stres lagi ya teman-teman ya. Nah, kita bahas lagi untuk burung jalak kebo ya. Kalau yang tidak mau menetas atau telurnya hilang itu bisa disebabkan oleh pola makan dan pola kenyamanan ya teman-teman ya. Buktinya ini di sini kita tangkarkan di dalam kandang malah telurnya hilang ya. Oke, seperti itu. Dan untuk yang lain kita seperti judulnya, jadi ini saya akan memperlihatkan burung ciblek sawah ya nanti ya. Tapi ini untuk yang kita lihat ini burung ciblek gunung yang kemarin kita panen ya. Jadi ini umurnya sudah sekitar 11 hari dan kemarin kita panen baru muncul bulu sedikit, dan setelah 2 harinya ini udah mau, kalau bahasa sini itu kemblambi ya. Jadi dia udah berbaju ya, udah agak rapat gitu. Nah ini terus kalau kita dekatkan sama indukannya itu nggak direspon ya. Ya biasanya dipatok, tapi karena dia tahu anaknya mungkin ya dia cuma berputar-putar saja dan tidak mau mengasih makan ya, karena dia sudah dipisahkan dari susu sarangnya. Kalau biasanya itu kalau di lahan, walaupun anaknya kita ambil terus ada bunyinya, biasanya itu indukannya akan mengejar dan mengasih makan. Tapi lain kalau di sini ya, kita sampai menyodor-nyodorkan dekat itu malah dia nggak respon sama sekali ya. Padahal untuk indukannya itu nggak takut sama kita loh, yaitu luluk banget, tapi ternyata dia nggak mau ngasih makan. Ini kakinya sakit, ini habis saya pasang cincin yang satu, dan yang satu karena tidak bisa dipaksakan ya, daripada nanti luka ya kita nggak bisa menaruhkan ya. Kita lupa kemarin nggak ngasih cincin, jadi ini baru tadi saya kasih cincin. Ini kita taruh di sini ya. Jadi satu itu bercincin kuning ya. Dan ini juga saya melihara burung cucuk kriuk atau burung debiak kalau bahasa modernnya. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi kita di sini bisa cek juga untuk burung jalak kebonya atau boni. Ini saya sebut boni karena dia itu anakan dari jalak kebo dan jalak nias. Jadi kebo nias, jadi dia bernama boni, BONY ya. Ini mungkin untuk hari-hari besok kita bahas juga untuk namanya, karena untuk burung ini belum ada namanya. Kalau seseorang menanyakan itu burung apa, burung jalak kebo, kalau orang tahu burung jalak kebo ya nggak percaya juga. Mau bilang jalak nias juga, orang kalau sudah hafal dengan burung jalak nias ya nggak percaya juga teman-teman ya. Jadi ini kita ciptakan untuk nama di sini, nama versi burung liar itu adalah jalak boni ya. Di besok kita bikin namanya ya Kak, kalau perlu kita bikin selamatan ya. Oke, dan di sini burung jalak kebonya yang tadi udah tinggal telur, tadi telurnya hilang, ini di sini udah besar dan udah
mulai mandiri nih, tapi kita susulkan juga dengan fur basah ya, karena dia mandirinya itu kalau ada ulat saja. Jadi kalau dengan fur itu belum bisa notol sendiri teman-teman ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat itu kalau pas notol sendirinya itu ya, jadi dia bisa mandiri kalau dia itu dikasih ulat saja ya. Jadi kalau kasih ulat dia sudah mau mandiri teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di sana yang pincang itu adalah yang kakaknya yang dulu. Oke, di sisi lain kita bisa melihat untuk burung cibleknya yang kemarin kita susah sekali untuk kita tangkap atau kita masukkan ke kandang. Pada hari ini atau dari kemarin sebenarnya kita ajari untuk dia agar bisa masuk sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita kasih ulat ya, karena dia udah biasa melihat wadah ulat di dalam ya. Jadi dia udah terbiasa melihat, dan di situ kita bisa memancingnya untuk menaruh wadah ulatnya di dalam. Dan kalau dia melihat, biasanya itu dia berputar-putar di sebelahnya gitu ya. Dan setelah mutar-mutar, karena kandangnya itu kita buka ya, nanti burungnya itu akan akhirnya tanpa sengaja itu akan masuk. Jadi burung ini kurang tahu juga untuk pintunya ya, tapi karena dia berputar-putar di kandang, nah akhirnya secara tidak sengaja dia masuk ke kandangnya ya. Oke, kita lihat reaksinya untuk burung ini yang berputar-putar di atas kandang. Apakah burung ini juga bisa masuk atau mau masuk ya teman-teman ya. Kita memang harus sabar untuk ngomong burung-burung kecil, burung-burung yang belum berpengalaman ya. Tapi kita harus yakin kalau burung ini mau melakukan apa yang kita mau ya gitu ya. Contohnya ini, jadi dia mau masuk ya. Kita harapkan agar burung ini mau masuk melihat apa namanya wadah ulat ya. Jadi dia benar-benar mau masuk, dan mungkin dia tanpa sengaja ya, karena dia labas aja dari sana ke situ. Dan ini kita lihat juga burung sing-sing yang tadi diterkam sama kucing ya, nggak tahu-taunya saya tinggal, kirain ditungguin sama anak saya, malah nggak ada yang nungguin, ya diterkam sama kucing. Kucingnya saya kejar sampai ke tempat orangnya ya. Ini udah sakit sebenarnya, ini udah untuk belakang, untuk ekornya itu ada darahnya, tapi yang makan itu kucing kecil teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini selamat, nggak apa-apa ya. Itu yang satu malah kabur jauh banget karena dia diterkam bunyi. Nah itu tadi saya belum memegang kamera ya, karena di luar untuk kejadiannya, dan saya pas di dalam mengambil jangkrik teman-teman. Ini untuk wajahnya sampai merem-merem kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau tahu burung srengenge atau burung matahari ini yang betina ya, jadi kalau yang betina itu untuk kepalanya agak ada warna merahnya, dan untuk yang jantan itu agak hitam dan badannya agak besar. Jadi kalau kepalanya agak merah itu adalah betina. Dan burung ini kalau setelah umur 7 bulan sampai 1 tahun itu di atasnya itu akan tumbuh putih ya teman-teman ya. Jadi akan bertumbuh jambul putih, nggak seperti burung kacer ya. Kalau kacer air ini lain, dia berjambul putih. Coba lihat teman-teman bisa cek juga di browsing ya, itu pasti teman-teman bisa lihat juga untuk indukan yang sudah tua itu akan bertumbuh jambul putih di kepalanya. Itu pun semua ya, jadi jantan dan betina itu semua berjambul putih kalau memang udah tua. Dan seperti biasa ya, jam segini itu adalah jam-jam yang membuat mereka mandi ya. Tapi kita seperti di judulnya, bagaimana reaksi burung ciblek sawah ini kalau kita lepaskan dari kandang ya. Jadi karena ini dari anakan ya, kita dengan sangat mudah mempelajari mereka ya. Jadi kita ya hitung-hitungan sekali lagi hilang-hilangan ya. Jadi kalau mereka hilang ya gimana lagi, kalau mereka terbang ya gimana lagi. Karena burung ini kita baca di dalam sangkar atau di luar sangkar itu berbeda. Jadi karakter yang gemblabrek atau menabrak-nabrak kandang biasanya kalau dikeluarin itu langsung los hilang. Ya ada juga yang enggak sehat di dalam kandang, kita keluarin ke kandang juga malah takut dengan sesuatu. Nah itu tidak jarang terjadi untuk saya yang sudah biasa melepaskan burung dari dalam kandang itu. Dan ini setelah kita lepaskan, ini adalah burung burung ciblek sawah ya teman-teman ya. Jadi ini burung ciblek sawah yang dulu pernah kita katakan tapi barangnya itu enggak ada.
Nah kemarin kita sudah dapatkan, ini sudah sekitaran umur 21 hari ya, atau 3 minggu. Nah ini burungnya sudah seperti ini, sebenarnya sudah mandiri tapi dia bukan mandi fur. Jadi untuk di sini itu kita tidak mewajibkan burung-burung memakan fur ya, karena fur itu adalah makanan yang nggak enak, itu adalah makanan penolong saja selagi mereka sedang sedang nggak ada makanan ya. Jadi nggak ada burung-burung ini dimakan fur. Kalau teman-teman nggak percaya kalau fur itu nggak enak, coba teman-teman di wadahnya itu kasih fur sama serangga, coba yang dimakan yang mana itu ya. Ya sekalipun furnya itu dimakan karena dia terlalu lapar ya, jadi seperti itu. Dan untuk faktanya itu, untuk dikasih makan fur itu sebenarnya burung itu nggak bagus itu. Dan mungkin kalau dikasih makan fur kok sehat ya, itu berarti keberuntungan. Dan teman-teman juga bisa membedakan untuk burung yang dikasih makan fur sama kasih serangga itu bunyinya akan berbeda ya. Coba aja ya kalau teman-teman nggak percaya. Nah itu kucingnya yang tadi menerkam burung ya, masih lewat di situ lagi tuh. Nah, nanti kita rangkeng saja ya kucingnya, nggak tahu siapa yang punya itu. Oke ini karena burung sengingnya itu habis diterkam itu, jadi sudah saya ambil tapi masih kejar aja, itu masih ngintip ke sini lagi ya. Ya biasanya sehari 2 hari, kalau sering diganggu dan kita selalu mengusirnya ya biasanya itu sudah tidak kemari lagi, bahkan dia sudah tidak mau memakan burung lagi teman-teman ya. Semoga saja. Dan kita beralih ke temanya atau judulnya ya. Jadi ini adalah reaksinya untuk burung-burung yang kita lepaskan. Dia didekati sama burung ciblek ya. Jadi ini burung ciblek lokal atau sering disebut dengan ciblek kristal atau semi ya, hanya dengan perbedaan dadanya. Jadi ini untuk bentuknya teman-teman juga bisa lihat di situ ya. Terserah mau membedakan apanya. Jadi untuk ekornya juga agak-agak sama, tapi dia itu beralis. Kalau ini yang beralis itu yang betinanya ya, kalau yang jantan itu nggak beralis. Dan untuk suaranya itu fix, yang paling bagus adalah burung ciblek lokal ini ya teman-teman ya. Jadi dulu yang sering dipelihara itu adalah ciblek lokal. Kalau ciblek gunung ataupun ciblek sawah yang seperti saya lihatkan ini ya nggak dipilih ya teman-teman ya. Jadi ini yang kecil ada 3, itu burung ciblek sawah atau ciblek jagung ya kalau orang dulu ya, panggilannya itu banyak. Kalau dulu itu namanya burung lik-lik ya, tapi nggak tahu sekarang itu ada panggilan lain ya, tapi untuk burungnya itu masih tetap sama ya. Jadi di sini kita fokus juga sama burung cibleknya itu kenapa ya, setelah melihat kamera kok malah matok-matok sambil bunyi gitu ya. Jadi sepertinya dia mau jadi kameramen juga apa ya. Oh karena dia itu melihat gambarnya sendiri teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah saya siapkan untuk mengambil gambar, malah baterainya habis. Jadinya itu kan layarnya gelap, jadi ada bayangannya dia dan dia tarung ya. Nah, emang begitulah burung-burung yang tidak di kandang itu sebenarnya lucu ya, bahkan lebih lucu dari burung-burung yang bunyi di kantung di kandang itu. Dan sekilas kita lihat juga untuk burung cucuk kriuk ya, kalau panggilan dulu itu panggilan saya zaman dulu itu namanya burung cucuk kriuk. Dan setelah 10-15 tahun berlalu ternyata ada panggilan dari luar, ini adalah burung debyak ya. Saya juga kaget mendengarnya, burung debyak itu burung apa kok di sini kok ada ya. Nah setelah dulu saya pernah menemukan juga walaupun hanya cuma 1 ya, itu namanya katanya burung debyak, dan saya sudah membuat videonya juga untuk suara dan untuk burungnya. Dan di sini ternyata namanya itu burung debyak, dan setelah burung debyak itu kita temukan ternyata ini burung cucuk kriuk untuk panggilan kita dulu gitu ya. Cucuk kriuk itu ya bukan cucak rawa ya, itu beda. Jadi untuk warnanya memang hampir mirip, tapi ini adalah cucuk kriuk. Cucuk kriuk itu ya bukan bahasa luar, tapi itu bahasa sini. Itu saya menyebutnya dulu sama teman-teman, itu hafal sekali. Kalau ada burung yang cucuk kriuk di luar itu namanya burung cucuk kriuk. Jadi kita akan menirunya dengan suara-suara yang mereka keluarkan, karena burung ini kan suaranya itu cucuk kriuk. Jadi kita menamai dengan nama burung cucuk kriuk. Oke, kita tunggu untuk perkembangan nanti, semoga dia bisa besar ya dan kita bisa menemukannya lagi. Karena untuk burung cucuk kriuk ini atau burung debyak bahasa nasionalnya itu
lebih lulut sepertinya, jadi kita tertarik sekali dan kita sedang berusaha juga untuk mencari anaknya lagi ya, untuk berteman di sini agar di sini itu berkumpul agak banyak, agak ramai gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin bertanya, itu burung pentetnya kemana, kok burung yang kecil-kecil bisa berkeliaran ya? Karena di sini sedang mempersiapkan atau mempelajari burung ciblek yang dikeluarkan dari kandang ya. Kita mengandalkan dulu untuk burung-burung predatornya ya, seperti siung batu dan burung pentetnya kita kandangan dulu, dan mungkin besok kita bisa memperlihatkan lagi, dan seperti biasa kita melepaskannya lagi untuk hidup di alam sekitar sini ya teman-teman ya. Oke, dan ini yang satu sudah mulai berani keluar ya, tapi ya tak lama kemudian mungkin dia akan balik lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau mencobanya mengeluarkan burung ya, dari kecil aja ya, biar mudah, itu dari kecil. Jadi kalau dari kecil dikeluarin semuanya itu nggak apa-apa teman-teman. Dan kita beralih untuk burung ciblek. Ini sudah terbiasa keluar masuk ke kandang ya teman-teman ya. Jadi dia malah ya, suaranya bagus banget ya. Jadi walaupun masih muda, dia itu suaranya udah kenceng, udah bagus gitu. Dan mudah-mudahan dia juga bisa berkembang biak di sekitar sini dan tumbuh lagi untuk burung ciblek macam ini ya teman-teman ya. Jadi walaupun ini burung yang kita adopsi dari jauh, dari Jambi ya, tapi semoga dia juga cocok hidup di sini, walaupun untuk alamnya mungkin berbeda. Kalau tidak berbeda, lebih panas mungkin ya, lebih dingin gitu ya, nggak mungkin untuk lokasinya itu sama di Jawa dan di Jambi ya teman-teman ya. Oke, dan ini untuk burung yang jarang kita lihat atau burung yang sering dipertanyakan di kolom komentar, itu burung trocok bisa bikin kayak gitu enggak? Dan untuk burung trocok itu bisa diliarkan, dilepaskan dari kandang atau tidak. Dan ada yang tanya juga, burung trocoknya mana yang dulu itu masih di kandang gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini video real, video sekarang ya. Jadi saya selalu mengupload video-video itu adalah video terbaru yang baru kita ambil ya teman-teman ya. Itu di sana ada burung srengéngé juga, itu kalau teman-teman mau bertanya juga itu video kapan ya. Srengéngénya itu adalah burung yang sekarang, dan ini burung trocoknya itu kalau ditangkap nggak bisa ya. Itu kalau mau nangkap ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa pakai tangan, walaupun dia bisa ditangkap, nanti dia akan kapok dan dia tidak akan kembali, biasanya seperti itu. Dan ini kemarin itu dulu saya melihara burung trocok ini adalah 6 ekor ya. Jadi beberapa bulan kemudian kok lama-lama tinggal 3, dan setelah yang 2 itu kata tetangga itu bersarang di belakang rumah tetangga, itu malah ini tinggal 1 di sini ya. Kemungkinan ini nggak jodoh dengan yang 3 itu ya. Kemungkinan ini nggak boleh ikut mereka ya, jadi dia malah ikut sama majikannya di sini gitu. Jadi inilah burung trocok yang kita pelihara sudah sekitar 7 bulanan. Kalau teman-teman mau cek videonya waktu masih kecil ya, bisa cek video yang dulu ya, yang ada thumbnailnya itu burung kutilang. Dan ternyata dia itu berteman sama burung tikusan ya. Burung tikusan itu sebutan sini ya, kalau bahasa nasionalnya itu adalah burung pelanduk semak ya. Jadi ini adalah burung tikusan kalau menurut saya, dan dia berteman sama burung trocok. Oke ya, jadi di sini kita bisa melihat semuanya ya. Jadi untuk burung cibleknya ternyata bisa dengan mudahnya kita keluarkan dari kandang. Ya, walaupun burung ini sudah mandiri, tapi mandirinya itu adalah ulat, dan di sini kita akan mengasihkan ulat ataupun jangkrik ya. Jadi di sini ya sebenarnya kalau di lahan itu ngasih makannya itu untuk indukan ya, ulat yang lembek banget, ulat hijau ya, ulat yang tidak ada di pasaran. Tapi karena kita nggak bisa mencarinya ya, kita kasih dengan ulat yang ada di pasaran ataupun jangkrik ya. Jadi untuk jangkrik pun ya nggak dikasih 1 ya. Jadi kalau kasih 1 yang kecil itu biasanya pahit, dan untuk burung ini biasanya kurang sehat. Dan untuk yang saya kasih itu biasanya jangkrik yang besar tapi dibikin banyak gitu. Jadi kalau jangkrik 1 itu bisa dibikin 5 atau 3 gitu. Oke, seperti itu aja untuk teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih, dan besok kita sambung lagi. Salam sukses dari burung liar.